Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar? Harus selalu semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.1. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perkembangbiakan pada hewan itu ada 2. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Siapa yang masih ingat generatif itu secara apa dan vegetatif secara apa? Ya, generatif itu perkembangbiakan melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu perkembangbiakan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada perkawinan antara pejantan dan betina. Yang kedua ada perkawinan antara sperma dan ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi beberapa macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama secara ovipar atau bertelur. Kemudian secara vivipar atau melahirkan. Yang ketiga secara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Kita bahas satu persatu. Ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina dalam ovarium. Sel telur kemudian dibuai oleh sel sperma. Pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu pembuahan luar atau fertilasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Contoh hewan yang dengan cara ini yaitu ikan dan katak. Yang kedua pembuahan dalam atau fertilasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya burung, ayam, cicak, dan lain-lain. Jadi kalau pembuahan luar itu di luar tubuh, kalau pembuahan dalam di dalam tubuh. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, mengerami telurnya. Contohnya hewan apa aja? Yang pertama, ayam, burung, kupu-kupu, dan sejenis reptil. Termasuk yang kedua adalah vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan ini dilakukan oleh hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri hewan yang perkembangbiakan dengan vivipar. Yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, anak dibesarkan oleh induknya. Contoh hewannya ada kucing, sapi, gajah, jerapah, kelelawar, dan lainnya. Vivipar ini intinya hewan yang mempunyai daun telinga. Selanjutnya ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya.
Ciri-cirinya, yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, terbentuklah telur. Yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Yang keempat, makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Yang kelima, embrio tumbuh di dalam janin. Ini ciri-cirinya. Contohnya ada ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tadi ada generatif, sekarang dan vegetatif. Ada berapa? Lihat. Yang pertama, yaitu dengan cara membelah diri. Yang kedua, partenogenesis. Yang ketiga ada fragmentasi. Dan yang keempat ada tunas. Jadi ada 4 cara secara vegetatif, yaitu membelah diri, partenogenesis, fragmentasi, dan tunas. Kita bahas satu persatu. Dari membelah diri, hewan yang bisa membelah diri termasuk hewan yang mikroskopis, yaitu hewan yang sangat kecil yang dapat dilihat dari mikroskop saja. Jadi tanpa mikroskop kita tidak bisa melihat hewannya. Ini cara hewan membelah diri. Hewan tersebut memiliki yang namanya inti sel yang bulat-bulat hitam. Ini namanya inti sel. Yang ada di tengah itulah yang dinamakan inti sel. Ini adalah inti sel. Inti sel tersebut membelah menjadi 2, kemudian diikuti bagian tubuh yang lain, sehingga terbelahlah mereka menjadi 2 bagian, dan masing-masing bagian akan menjadi individu baru. Ini pertama, memiliki inti sel, kemudian sudah menjadi 2. Contohnya pada hewan apa? Yang pertama pada amuba. Yang kedua ada paramecium. Yang ketiga ada protozoa. Yang keempat ada euglena. Ini contoh hewan yang berkembangbiakan dengan membelah diri. Yang selanjutnya ada partenogenesis, yaitu hewan ini bisa bertelur tanpa dibuai oleh pejantan atau tanpa proses perkawinan, dan telurnya bisa menetas dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembangbiakan dengan partenogenesis apa? Yaitu ada komodo. Selanjutnya ada tunas. Ini cara perkembangbiakannya. Caranya, awalnya induknya memiliki tunas kecil. Lama-lama tunas tumbuh agak besar. Setelah tumbuh agak besar, maka tunas akan melepaskan diri dari tunasnya dan menjadi individu baru. Ini dia kecil. Kemudian ini agak besar, kemudian dia melepaskan diri dari induknya dan menjadi individu baru. Contohnya ada pada hydra. Selanjutnya yang terakhir adalah fragmentasi. Ini contohnya, dia terpotong-potong. Hewan tersebut akan memutuskan atau memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Lalu setiap potongan tersebut akan menjadi individu baru. Ini awalnya segini itu, kemudian dipotong. Potong 3 bagian, 1, 2, 3. Kemudian setiap potongan ini dia akan menjadi individu baru. Contohnya ada pada bintang laut atau planaria atau cacing pipih. Nah, anak-anak, itu tadi materi ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan pada hewan. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan semangat terus, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.